Banget, anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ahmad Sultoni selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Krisota Sireja Gugup dengan NIM 2311103126. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Perencanaan Strategis Sistem Informasi dalam Mendukung Transformasi Digital menggunakan metode Word and Paper pada Cafe Advocafe. Penelitian ini membahas bagaimana strategi sistem informasi dapat membantu Advocafe melakukan transformasi digital agar operasional bisnis menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu bersaing di era digital. Oke, saya akan bergeser pada slide selanjutnya. Oke, di sini terdapat abstrak. Sebelum saya masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan gambaran umum artikel ilmiah ini. Di Advocafe ini masih menjalankan sebagian besar aktivitas bisnis secara manual, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan stok, hingga laporan keuangan. Cara kerja tersebut menimbulkan beberapa masalah seperti kesalahan pencatatan, data yang tidak sinkron, proses pelayanan yang lambat, serta kesulitan dalam melakukan pengawasan operasional. Oleh karena itu, artikel ilmiah di dalam penelitian ini menggunakan metode Word and Paper untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi melalui berbagai analisis. Penelitian ini menghasilkan blueprint transformasi digital beserta roadmap implementasi sistem informasi selama 4 tahun ke depan. Oke, saya akan berpindah ke slide selanjutnya. Oke, slide yang ketiga itu terdapat latar belakang masalah. Latar belakang penelitian ini berawal dari semakin berkembangnya teknologi informasi yang mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi bisnis. Namun, pada kenyataannya, Advocafe masih mengandalkan proses manual di dalam hampir seluruh kegiatan operasional pada Cafe Advocafe, mulai dari transaksi penjualan, pengelolaan stok bahan baku, hingga pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya resiko human error, kehilangan data, ketidaksesuaian stok, dan pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang maksimal, terutama saat jam-jam kafe sedang ramai. Karena itu, diperlukan perencanaan strategi sistem informasi agar proses bisnis menjadi lebih efektif sekaligus mendukung transformasi digital. Oke, saya akan berpindah pada slide selanjutnya. Selanjutnya itu terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama itu bagaimana kondisi sistem informasi yang saat ini masih berjalan di Advocafe. Yang kedua itu terdapat bagaimana merancang strategi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu yang ketiga itu ada sistem informasi apa saja yang dibutuhkan oleh Advocafe. Sedangkan di bagian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi bisnis menyusun strategi SSTI yang tepat, serta memberikan rekomendasi sistem informasi beserta roadmap implementasinya. Oke, saya akan lanjut ke slide 5, itu metode penelitian. Oke. Pada metode penelitian ini digunakan metode Word and Paper. Metode ini dipilih karena dirasa mampu menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi. Tahapan penelitian dimulai dari tahap input, yaitu menganalisis lingkungan bisnis internal dan eksternal. Kemudian menganalisis kondisi SSTI internal maupun eksternal. Selanjutnya, dilakukan berbagai analisis seperti analisis SWOT, analisis PES, analisis Porter 5 Force, lalu ada analisis value chain dan critical success factors atau CSF.
Hasilnya akan berupa strategi sistem informasi, strategi teknologi informasi, serta strategi manajemen SISTI yang menjadi rekomendasi bagi Advocafe. Lalu saya akan berpindah pada slide selanjutnya. Oke, slide 6 ini terdapat analisis PES. Terdapat analisis PES terdapat 4 aspek, yaitu ada political. Dari sisi political, pemerintah mendukung digitalisasi UMKM serta adanya regulasi mengenai sertifikasi halal. Lalu selanjutnya itu ada dari sisi ekonomi. Harga bahan baku seperti kopi, susu, dan bahan baku lainnya sering mengalami perubahan sehingga memengaruhi biaya operasional. Lalu ada dari sisi sosial. Saat ini muncul tren work from cafe sehingga masyarakat membutuhkan tempat yang sangat nyaman untuk bekerja, belajar maupun berkumpul. Sedangkan dari sisi teknologi itu sudah tersedia berbagai teknologi seperti sistem POS, lalu ada sistem berbasis cloud, pembayaran kris, e-wallet, dan platform pemesanan online yang dapat dimanfaatkan oleh Advocafe. Oh ya, sistem POS ini seperti point of sale untuk kasir. Oke, saya akan bergeser pada slide 7. Oke, di sini terdapat slide 7, yaitu pembahasan analisis Porter 5 Force Model. Oke, persaingan antar coffee shop tergolong tinggi karena banyaknya usaha dengan konsep yang serupa atau sama. Lalu terdapat ancaman pendatang baru juga tinggi karena modal membuka cafe shop sangat relatif terjangkau. Lalu produk pengganti seperti kopi instan maupun minuman kekinian menjadi ancaman dengan tingkat sedang. Lalu terdapat kekuatan tawar pembeli juga tinggi karena pelanggan memiliki banyak sekali pilihan-pilihan tempat pada kafe-kafe yang menyediakan seperti kopi-kopi untuk di Advocafe. Sedangkan kekuatan pemasok itu berada pada tingkat sedang karena masih tersedia banyak supplier kopi lokal, meskipun di beberapa bahan tertentu bergantung pada pemasok tertentu. Lalu saya akan berpindah pada slide selanjutnya, yaitu slide 8. Terdapat pembahasan analisis SWOT. Pada analisis SWOT diperoleh beberapa hasil, yaitu ada kekuatan Advocafe adalah memiliki lokasi yang sangat-sangat strategis dan pelanggan itu cukup loyal. Kelemahannya adalah sistem operasionalnya masih manual, sehingga resiko human error cukup tinggi. Peluangnya yaitu meningkatkan digitalisasi UMKM dan penggunaan pembayaran digital. Sedangkan ancamannya adalah munculnya banyaknya kompetitor-kompetitor baru serta resiko kehilangan data akibat pencatatan manual. Hasil SWOT ini menunjukkan bahwa Advocafe itu memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi secara digital. Lalu saya akan selanjutnya,